Baik, kita akan membahas tentang isim. Isim adalah kalimatun dallas ala makna walam taktarin di zamanin wad'an. Di situ adalah kalimat itu yang menunjukkan suatu makna yang mana kata tersebut tidak terikat dengan waktu. Selanjutnya kita masuk pada tanda-tanda isim. Tanda-tanda isim ada khafat, alif lam, tanwin, masuk huruf khafat. Demikian isim ada 3. Isim berdasarkan jenis ada muzakkar muannas. Kalau isim berdasarkan jumlah ada isim mufrad, isim musanna, isim jamak. Fi'il. Fi'il adalah kata kerja dalam bahasa Arab. Jenis-jenis fi'il ada fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amar. Fi'il madi adalah kata kerja yang menunjukkan kejadian sudah terjadi, itu masa lampau. Kalau fi'il mudhari yang kata kerjanya tuh yang di masa depan atau masa sekarang. Kalau yang fi'il amar itu adalah kata perintah. Contoh fi'il madi seperti kataba, menulis. Kalau fi'il mudhari yaktubu, karena di situ ada ya, huruf mudhara'ah, yaitu alif nun ya ta, di situnya ada ya. Kalau fi'il amar itu adalah perintah. Contohnya bisa kita sebut adalah tutup pintu itu, atau tolonglah, ya kan, unsur tolong. Fi'il juga dilihat dari ada dengan qad, sin, saufa, dan tanis yang sakin. Yang ketiga huruf. Huruf itu tidak bisa dipahami kalau maknanya itu tidak ada sambungannya. Contohnya seperti kalau huruf jar itu kalau ila kemana dia, itu harus ke ilal masjid. Baik, kita akan menjelaskan tentang jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan isim. Yang biasanya jumlah ismiyah ini terdiri dari mubtada dan khobar. Seperti yang kita ketahui yaitu mubtada wal ismul marfu'ul ari anil awamilil lafziyati. Itu mubtada adalah isim yang marfu, yang bebas dari amil lafziyah. Maksudnya di sini adalah yang merafakkan mubtada itu bukan amil lafziyah seperti fa'il, naibul fa'il, melainkan amil maknawi, yaitu permulaan saja, ibtida atau permulaan saja. Yang kedua yaitu ada khobar. Khobar yaitu al-khobaru wal ismul marfu'u al-musnadu ilaih. Khobar itu yang disandarkan kepada mubtada. Kalau tidak ada mubtada, tidak ada khobar. Seperti yang kita lihat di sini, Zaidun muslimun. Zaidun itu adalah mubtada, muslimun itu khobar. Bermula Zaid itu seorang muslim. Syarat jumlah ismiyah. Syarat yang pertama yaitu mubtada. Mubtada itu harus berupa ma'rifah, seringkali dengan alif lam, isim domir atau isim isyarah. Dan yang kedua itu khobar, berupa isim jumlah atau serupa jumlah. Yang ketiga itu ada mubtada selalu marfu. Dan yang keempat, khobar juga selalu marfu bila berupa isim. Ada pembagian jumlah ismiyah. Yang pertama itu jumlah ismiyah dengan khobar mufrad. Seperti contohnya itu al-kitabu jadidun. Al-kitabu sebagai isim karena itu ada alif lam, isim yang marfu, al-kitabu. Jadidun itu sebagai khobarnya. Dan yang kedua yaitu ada jumlah ismiyah dengan khobar jumlah. Yaitu contohnya seperti al-baitu fihi kalbun. Al-baitu ini adalah isim. Kenapa dia nggak tanwin? Karena ada alif lam. Dan ada sini dan sini yaitu kalbun. Kalbun ini sebagai khobar. Seperti yang kita katakan tadi, kalbun kalau tidak ada khobar itu yang disandarkan kepada mubtada. Kalau tidak ada mubtada, tidak adanya khobar. Selanjutnya yang ketiga yaitu jumlah ismiyah dengan khobar syifatun musyabahah. Contohnya adalah al-waladu jamilun. Sama seperti tadi, al-waladu isim yang marfu itu sebagai mubtada, jamilun sebagai khobar. Dan yang keempat itu ada jumlah ismiyah dengan khobar jar majrur.
Contohnya yaitu Alkitabu alat tawilati. Alkitabu sebagai isim, alat tawilati sebagai alani sebagai kabarnya. Kan di sini ada alat tawilati. Kenapa dia nggak marfu? Karena kabar itu bukan cuma satu aja, bukan cuma marfu aja. Kabar itu ada dua, yaitu kabar mufrad dan ghairu mufrad. Dan yang sini adalah kabar ghairu mufrad yang tidak nampak, bukan yang tidak marfu gitu. Ghairu mufrad itu ada 4, yaitu jar majrur, zaraf, fi'il beserta fa'il, mubtada beserta kabar. Dan yang di sini adalah jar dan majrur. Ala ini adalah huruf khafat atau wilati, yaitu yang dikhafatkan. Dan yang kelima ada khabar jumlah fi'liyah. Di sini yaitu at-thalibu sebagai mubtada dan yaktubu sebagai khabar. Aturan penting dalam sini nih, yang pertama yaitu mubtada dan khabar sesuai dalam hal jumlah, tunggal atau jamaknya, dan jenis kelaminnya. Yang kedua yaitu mubtada biasanya diharuskan untuk dimarkahi dengan tanda domah jika berbentuk mufrad. Baik, saya akan menjelaskan di sini yaitu jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali oleh fi'il, yaitu kata kerja. Keterkaitannya dengan objek yaitu terbagi dua. Yang pertama fi'il lazim dan yang kedua fi'il muta'addi. Fi'il lazim ini adalah membutuhkan subjek agar untuk membentuk kalimatnya menjadi sempurna. Kalau fi'il muta'addi yang membutuhkan objek untuk agar kalimatnya menjadi lebih sempurna. Fi'il lazim di sini yaitu fi'il dan fa'il. Contohnya adalah jalasa Zaidun. Di sini itu telah duduk oleh si Zaid. Jalasa sebagai fi'il madi, Zaidun sebagai fa'il. Dan di sini yaitu fi'il muta'addi. Seperti di sini tuh yaitu fi'il, fa'il dan maf'ul bih. Contohnya yaitu yaqra'u Zaidun al-Qur'ana. Yaqra'u sebagai fi'il dan di sini itu fi'il mudhari. Zaidun sebagai fa'il, yaitu di sini ada isim yang marfu, tanwinnya ada itu marfu, dan al-Qur'ana sebagai maf'ul bih karena dia nasab. Kaidah fi'il lazim. Yang pertama, fi'il harus satu jenis dengan fa'il, dan yang kedua, fi'il harus dalam bentuk mufrad, dan yang ketiga, fa'il harus dalam keadaan rafa'. Yang pertama, yang fi'il harus satu jenis dengan fa'il, yaitu zahaba Zaidun. Zahaba sebagai fi'il madi, Zaidun sebagai fa'il. Zahaba yaitu fi'il madi yang fathah akhir selama-lamanya, Zaidun fi'il sebagai fa'il. Karena fa'il itu adalah isim yang marfu. Di sini ada tanwin, itu marfu, berarti telah pergi oleh Zaid. Dan yang kedua yaitu fi'il harus dalam bentuk mufrad. Contohnya, yang pertama itu zahabat tolibu, yang kedua zahabat tolibani, dan yang ketiga zahabat tulabu. Dan yang ketiga yaitu fa'il harus dalam keadaan rafa'. Jenis-jenisnya yaitu mufrad. Mufrad ketika rafa' yaitu dhamma. Dan musanna ketika rafa' yaitu alif. Dan jamak muzakkar salim ketika rafa' itu waw. Jamak muannas salim ketika rafa' itu dhamma. Dan jamak taksir ketika rafa' dhamma juga. Dan isim yang 5 ketika rafa' waw. Kaidah fi'il muta'addi. Yang pertama yaitu fi'il harus sejenis dengan fa'il, dan yang kedua fi'il harus dalam bentuk mufrad, dan yang ketiga fa'il harus dalam keadaan rafa', dan yang keempat maf'ul harus dalam keadaan nasab, dan yang kelima maf'ul bih berjenis apa saja. Penerapan dalam kalimat. Di sini ada fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Fi'ilnya yaitu nadoro, fa'il, Zaidun, dan syajaratan sebagai maf'ul bih. Nadoro telah memandang oleh si Zaid akan pohon. Karena kenapa di sini Pak? Fi'il karena dia fathah akhir selama-lamanya. Di sini fa'il karena dia adalah isim yang marfu. Di sini maf'ul bih karena dia nasab akhirnya.
Baik, saya akan menjelaskan tentang isim domir. Pengertian isim domir. Isim domir adalah kata ganti atau kata ganti yang digunakan untuk menggantikan kata benda, nama orang dalam kalimat. Jenis-jenis domir yaitu ada 3. Yang pertama itu domir mutakalim, dan yang kedua yaitu domir mukhatab, dan yang ketiga yaitu domir ghaib. Kita akan menjelaskan tentang domir mutakalim. Domir mutakalim itu adalah yang ana dan nahnu. Kalau jenis-jenis yang mukhatab itu ada anta, anti, antum, antuna, antuma. Kalau domir ghaib itu ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Domir mutakalim. Domir mutakalim adalah kata ganti orang pertama. Domir mukhatab adalah kata ganti orang kedua, dan domir ghaib kata ganti orang ketiga. Pembagian domir itu pembagian 2 domir. Yang pertama domir mutasil, dan yang kedua domir munfasil. Domir mutasil adalah domir yang bersambung. Contohnya yang domir mutasil yaitu kataktu, itu kamu menulis kamu, karena dia bersambung. Itu ini sebagai domir anta. Yang kedua domir munfasil. Domir munfasil adalah kata ganti yang berdiri sendiri dan tidak terkait dengan kata lain. Domir ini dapat digunakan sebagai subjek atau objek dalam kalimat. Domir munfasil ini yaitu yang tidak bersambung. Contohnya ana mudarrisun, huwa tabibun. Pembagian domir berdasarkan jumlah. Yang pertama mufrad itu tunggal, dan yang kedua musanna ada 2, yang ketiga jamak yang banyak. Yang mufrad ini contohnya adalah huwa, hiya, anta, ana, anti. Dan yang musanna contohnya itu huma, antuma. Dan yang jamak contohnya hum, hunna, antum, antuna.